Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala at-tasi'ah wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadhati mustaqbalil umuri isti'malu hadha ad-du'a'i alladhi kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi di antara hal yang bermanfaat, yang paling bermanfaat, perkara yang paling bermanfaat untuk menghadapi mustaqbalil umur, perkara-perkara yang akan datang, adalah dengan dan mengamalkan doa ini, yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Oke, ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa-doa yang masyru', yang disyariatkan, ya, apakah itu
doa-doa dari Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang lebih utama bagi kita seharusnya untuk yang kita memiliki perhatian lebih. Kenapa? Karena ya kita sudah yakin insyaallah, pertama itu doa dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti sebaik-baik doa. Ya. Boleh, benar, boleh bahwasanya kita dengan lafaz kita misalnya, ya, dengan bahasa kita, tetapi tentu ketika itu berasal dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga atau berasal dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara lafaz dan makna insyaallah itu lebih baik. Ya, contohnya doa ini. Ya, doa untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki seluruh urusan kita. Ya. Dirinci. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih li dini, perbaikilah untukku agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang agama ini adalah ismatu amri, pegangan dan penjagaan bagi urusan-urusanku. Ya. Wa aslih li dunyai, dan perbaikilah untukku dunyaya, duniaku, allati fiha ma'ashi, yang disitulah aku hidup. Ya, kehidupanku ada di dunia ini. Perbaiki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah untukku akhiratku, yang kesanalah aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan untukku pada setiap kebaikan. Wal mauta rahatan li min kulli syarr, dan kematian sebagai istirahatku dari seluruh kejelekan. Ya. Ini doa luar biasa. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki seluruh urusan kita, agama kita, dunia kita, dan akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki semuanya. Nah, ini tentu kita berusaha
Tapi yang lebih penting daripada itu adalah tawakal ala Allah, i'timad ala Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika qauluhu, dan demikian juga ya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, ini menunjukkan kesadaran penuh dari seorang hamba bahwasanya dia senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap keadaan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku. Ya. Artinya seluruh urusan kita ini ketika kita sudah tidak atau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ketika itu juga kita akan hancur, binasa. Ini yang harus kita sadari. Tarfata ain, bahkan sekejap mata pun jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku, ya Allah. Kenapa? Karena diri kita, makhluk ini senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keadaan seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Ya, sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Ghani, Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan makhluknya. Tetapi kita, makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita, di setiap waktu kita. Karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jangan sampai ya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, nikmatnya. Ketika itu juga kita akan binasa kalau seandainya Allah putus. Nasallallahu alaihi. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah seluruh urusanku untukku. Nah, ini sifatnya global. Seluruh, berarti seluruhnya. Ya, apa saja dirinci pada doa yang tadi. Ya, pada urusan agamanya, dunianya, akhiratnya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, begitu juga ya di antara zikir pagi dan petang,
ya, adalah doa yang mirip dengan ini. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maknanya sama. Ya. Tapi lebih ringkas. Allahumma aslih li sya'ni kullahu. Ya. Ya Allah, aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah untukku seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku. Ya. Sebesar apapun penentangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bahkan misalnya sampai tidak percaya misalnya kalau di situ ada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya dia itu berdiri sendiri dalam artian tidak membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau memang tidak ada rahmat Allah, dia niscaya sudah hancur. Ya. Rahmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang umum, ada yang khusus yang harus kita pahami. Ya. Orang itu bisa hidup itu nikmat sifatnya umum. Ya. Makan, minum, kesehatan dia itu nikmat yang sifatnya umum. Ya. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan seorang mukmin, dia menyadari bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir, ya, mereka mengatakan itu ya hasil dari kepandaian dia, ya, hasil dari kepandaian dia. Dia mendapatkan kenikmatan itu ya dari kepandaian dia, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Nah, walaupun dia menentang begitu, tapi nikmatnya dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang bernafas saja, ya, enggak ada istilahnya manusia belajar bernafas. Enggak kan? Enggak ada kan kebutuhan yang doruri yang setiap saat dibutuhkan. Kalau bukan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana coba? Ya. Bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, ya, begitu ketemu dengan udara dia bernapas. Siapa yang ngajarin kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu nikmat yang besar enggak? Bernapas, orang bisa bernapas. Ini nikmat yang sangat besar, tidak tergantikan. Nah, ini bedanya seorang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, dan kita beriman, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah sebagai apa? Ini sebagai keadaan kita seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Dengan doa kita kepada Allah. Doa silahul mu'min. Ya. Senjatanya orang yang beriman. Dan jangan pernah ragu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kalau minta dikasih atau tidak ya. Kalau minta yang ini ajalah, yang kecil-kecil aja. Enggak, kita meminta kepada yang maha kaya. Kita meminta kepada yang maha berkuasa. Kita meminta kepada zat
yang seandainya memberikan seluruh apa yang kita minta, jangankan apa yang kita minta, seluruh makhluk, seluruh jin dan manusia meminta dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepada Allah, aku akan mengabulkan untuk kalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar seluruh urusan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lahajal 'abdu bihadza ad-du'a'i alladhi fihi salahu mustaqbalihi ad-dini wad-dunyawi biqalbin hadir wa niyatin sadiqah ma'ajtihadihi fima yuhaqqiqu dzalik. Perhatikan di sini. Ketika seorang hamba dia memanjatkan doa ini, ya, yang pertama ataupun yang kedua atau kedua-duanya, ya, yang pertama, yang kedua atau kedua-duanya, ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita merasa ini tadi apa namanya, seolah-olah kita atau berdoa itu sekedarnya. Nah, ini sallallahu alaihi, ya. Berdoa itu sekedarnya, ya. Kita ini mendefinisikan atau mengamalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa dan berusaha, atau mungkin biasanya balik berusaha dan berdoa kepada Allah, ya, berusahanya yang begitu keras, doanya sekedarnya saja. Ya, harusnya tidak demikian. Doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilhah. Ya, kita merengek, ya, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kita berdoa nasallallahu alaihi, ya, sekedarnya saja kadang atau seringnya demikian. Apa maksudnya sekedarnya saja? Ya, sekedar kita angkat tangan, sekedar kita mengucapkan doa, selesai, tanpa tahu apa yang kita baca. Nasallallahu alaihi, ya. Fa idza lahajal 'abdu bihadzal du'a, ketika seorang hamba dia memanjatkan doa ini, alladzi fihi salahu mustaqbalihi, yang mana pada doa tersebut terdapat kebaikan dari mustakbalnya, urusan-urusannya yang ada di masa yang akan datang, baik itu ad-dini, ya, urusan agama, ataupun duniawi, urusan dunia, biqalbin hadir, ya, biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Apa maksudnya dengan hati yang hadir? Artinya dia betul-betul apa yang dia ucapkan itu yang memang dia inginkan. Ya.
Jangan apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya beda. Nah, kembali kepada bahwasanya dia tidak paham apa yang dia ucapkan dari doa. Ya, benar sebagaimana yang kita katakan tadi. Bahwasanya doa yang terbaik itu adalah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya kita paham doa tersebut, paham maknanya. Tetapi kalau kita tidak paham maknanya, bagaimana kita tahu ini ya doa baik atau tidak? Ya. Atau misalnya ya seperti kebanyakan masyarakat, ada orang doa dia aminkan saja, entah apa yang dibaca oleh orang yang mengucapkan doa. Nah, ini muskilah kita di sini. Ya, kurangnya kita di dalam memahami doa-doa kita. Kita harus tahu. Bagaimana tahunya? Ya tadi, balik lagi belajar bahasa Arab. Ya, jangan ngandalkan terjemahan saja. Ya, jangan ngandalkan terjemahan saja. Tapi kita tahu ini artinya. Ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Paham maknanya dengan hati yang hadir. Ya. Wa niyatin sadiqah, dan niat yang sadiqah, yang benar, yang jujur. Ya. Artinya memang dia pengen berdoa, bukan dengan apa? Dengan sekedarnya saja asal lewat. Bukan. Ma'ijtihadihi fima yuhaqqiqu dzalika. Diiringi dengan kesungguhannya. Fima yuhaqqiqu dzalika, terhadap apa-apa yang bisa merealisasikan apa yang dia inginkan, ya, atau apa yang menjadi usahanya. Artinya dia berusaha. Ya. Ini sudah rukunnya tawakal, ya. Usaha dan doa itu rukunnya tawakal. Tapi itu tadi, kita doanya kadang sekedarnya saja, salah. Usahanya benar, sungguh-sungguh, doanya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Allah. Kita pasrahkan sudah, ini kita sudah berusaha. Ya, pasrah sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta hasil yang terbaik. Taib. Haqqaqallahu lahu ma da'ahu wa rajahu wa amila lahu wa anqalaba hammuhu farahan wa surura. Maka ketika dia sudah melakukan sebab-sebab ini, dia berusaha, ya, dengan apa yang dia mampu. Kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki urusan-urusannya. Dia sekarang ini sedang dilanda misalnya permasalahan-permasalahan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki urusan-urusannya tersebut, disertai dengan kesungguhannya di dalam upaya memperbaikinya.
haqqaqallahu lahu ma da'ahu wa rajahu wa amila lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan apa yang menjadi doa-doanya, harapan-harapannya, wa amila lahu, dan apa yang sudah dia lakukan dari sebab-sebab usaha-usaha ya untuk mendapatkan apa yang diharapkan tersebut. Wan qalaba hammuhu farahan wa surura, ya, sehingga kegundahannya, keresahannya itu berubah menjadi apa? Menjadi farahan, ya, kesenangan dan kebahagiaan. Wallahu ta'ala alam. Jadi poin yang ke-9 ini intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita, ya, kalau namanya berdoa itu tentu harusnya pada setiap keadaan kita berdoa kepada Allah, karena memang kita senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di waktu syiddah, ya, di waktu sempitnya kita, di waktu, ya, ketika kita betul-betul dalam menghadapi masalah yang sangat berat, ya, biasanya seorang akan lebih serius dan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa inilah, ya, tentu sekali lagi tidak menafikan usaha, harus ada usaha. Ya, karena itulah yang disebut tawakul. Kita nanti akan masuk juga, ya, tawakal kepada Allah ini diantara sebab, ya, seorang itu berbahagia, ya. Nah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan doa-doa yang, ya, ma'thur, yang ada riwayatnya dari Rasulullah SAW, atau di doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Pahami makna dari doa tersebut, minta dengan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.